mengabarkan dalam waktu 24 jam terakhir gue kena teror, keluarga gue itu didoxing. Halo teman-teman semua, dalam 24 jam terakhir gue mendapatkan beberapa teror. Saya kena teror. Buat yang ngirim bangke ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan tolol ya. Cara main lo itu masih amatir ya. Harusnya lo belajar dulu sama senior lo. Senior lo itu lebih elegan ya. Bikin malu presiden aja lo. Ini buat teman-teman, lo gak usah takut kalau bersuara ya. Bahkan presiden kita pun mengizinkan untuk dikritisi selama apa yang kita sampaikan itu benar. Ini baru setahun berkuasa, gaya udah kayak iblis, mau ancam bunuh orang. Emang lu siapa? Tai lo, bisa-bisanya negara mengancam rakyatnya. Ini teman-teman, pagi ini Sally baru keluar dari tempat tinggal dan Sally mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sally juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sally belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini Keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Mungkin dengan maksud simbol, Firdian, nomor orang-orang yang lo kenal, gue bisa dapat kok. Mungkin katanya gitu. Nah, pesan gue sederhana. Buat yang membuat teror ini, sudahlah, sudahi. Kasihan nanti negara. Masyarakat pasti nanti menunjuk jarinya suuzonnya kepada kekuasaan, kepada negara. Padahal katanya negara lagi sibuk kan ngurusin bencana, nggak mungkin ngelakuin hal-hal receh kayak gini. Begitupun masyarakat yang hari ini lagi fokus untuk memberikan bantuan, mengawal kebijakan, dan kita lebih baik apresiasi lah mereka-mereka yang di lapangan, relawan yang kelelahan, TNI Polri lagi bangun jembatan, mereka petugas PLN lagi bangun listrik, begitupun masyarakat Aceh yang udah kelelahan tapi masih tabah. Fokus apresiasi aja. Teror kayak gini nggak usah lah, nggak menambah bantuan apapun untuk teman-teman kita di Sumatera. Lebih baik bantu warga Sumatera. Gue lagi buka donasi nih untuk Aceh Tengah Bener Meriah. Kalian boleh bantu donasi berapapun itu. Gue pengen bangun posko darurat pendidikan, pengen bantuin beliin pupuk dan bibit untuk mereka, begitupun Starlink dan genset untuk listrik. Stay safe semuanya, dan jangan sampai kita semua alergi kebenaran. Jangan sampai negara kita menjadi negara yang kalau orang ngucapin kebenaran adalah keberanian, padahal enggak. Kebenaran itu bukan keberanian. Kebenaran itu adalah keharusan yang perlu disampaikan semua orang, baik masyarakat, baik pemerintah, dan kita semua. Sehat-sehat semuanya. Intinya seperti ini, beberapa hari yang lalu saya baru aja posting video dan sekarang sudah saya take down. Mungkin kalian yang tahu apa video itu. Karena saya posting video itu, saya kena teror. Padahal di video itu saya tidak menyebutkan siapapun atau nama siapapun. Dan bukan hanya saya yang kena teror, tapi teman saya juga kena teror. Dan tidak berhenti di situ. Ibunya teman saya kena teror dan HP-nya dihack
nomornya diambil. Lalu si pelaku ini menyuruh teman saya untuk saya menghapus 12 konten kalau mau nomor ibunya kembali lagi. Video sudah saya take down dan langsung nomor ibunya dikembalikan saat itu juga. Dan teror tidak berhenti di situ. Setelah teror melalui telepon, mensadap atau menghack HP-nya ibunya teman saya mendapatkan kiriman barang COD dengan akun fiktif mengatasnamakan istri saya, nomor telepon saya, dan alamat yang tidak saya tinggali. Dan itu tetap berlangsung sampai detik ini video ini dibuat dan diposting. Saya tetap mendapatkan kiriman barang COD yang nilainya lumayan besar. Mohon izin Bapak Kurir, saya tampilkan chat WA-nya tapi saya tutup semua nomor-nomornya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya teror melalui barang COD ini nggak berhenti-berhenti juga, saya mohon izin ya kepada diduga pelaku yang menteror saya dan istri saya mohon izin untuk menindaklanjuti ini langsung ke ranah hukum karena ini sudah merugikan orang lain. Ya udahlah, kalau kalian memang tidak punya backingan atau tidak punya bohir di belakang, posisi kalian tidak kuat, posting aja yang lucu-lucu deh, nggak perlu nyenggol siapapun. Atau kalau mau aman atau bisa berada dalam lingkaran, ya pertebal lagi ilmu manjangin lidah, jilat terus, kalian pasti akan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sore sekitar jam 5 ketika gue beres latihan, gue dapat kabar bahwa di depan pagar kontrakan gue ada paket yang gue nggak tahu isinya apa, dan itu dapat kabarnya dari QRT yang ngabarin lewat WhatsApp teman gue. Tuh teman gue ngasih lihat ini apa, bukti WhatsAppnya gitu. Akhirnya kita pulang, dan ketika pulang paketnya ada di depan pagar. Aneh banget, biasanya paketnya itu ada di dalam, nggak tuh dilempar, atau mungkin bisa juga dititipin sebenarnya, tapi ini paketnya malah ada di luar pagar. Nah, karena gue nggak berani ngebuka itu isinya apa karena ini mencurigakan, akhirnya gue nelpon pihak aparat terkait gitu, pihak kepolisian, dan juga gue ngomongin beberapa orang-orang yang bisa untuk datang, termasuk Bapak Satpam juga gue undang untuk datang ke situ untuk ngecek. Lalu akhirnya kita cek lah itu, hujan cukup besar. Akhirnya cek, dan gue yang ngecek sendiri, gue yang gunting, tapi disaksikan oleh pihak security dan juga pihak kepolisian. Babi nih Pak. Dan ternyata ketika dibuka isinya kepala babi. Babi Pak. Daging babi. Daging babi men. Gua dikirimin daging babi men. Daging babi. Daging babi Pak. Pertama kali sih gue dikirimin kayak beginian. Ya, luar biasa. Gitu aja. Buat teman-teman dimanapun, tetaplah bersuara, tetaplah semangat, tetaplah bersuara. Gue yakin banget teman-teman dimanapun yang tetap bersuara, pasti hal-hal seperti ini tuh pasti akan ada gitu. Dan ingat bahwa kebenaran udah pasti banyak banget yang nentang. Ya, semangat terus kawan-kawan.